Italian Grand Prix Monza, The Temple of Speed, dan tentunya rumah bagi para tifosi pendukung tim kuda jingkrak mobil berwarna merah yaitu Ferrari. Ya, kita balik lagi ke trek legendaris ini dan gak sabar lah ngelihat mobil F1 regulasi 2022 dan para penonton yang selalu antusias nantinya. Seperti biasa, gue adain voting. Kalian mau gue bahas balapan tahun berapa? Dan banyak dari kalian yang ingin gue bahas Italian Grand Prix 2011. Oke, sebenarnya gue cukup kaget sih. Banyak yang pengen gue bahas balapan tahun 2011 dibandingkan dengan 2008. Dan koplatnya banyak yang komen ke gue, "Bang, bahas tahun 2008 aja." Tapi ya gimana ya, lebih banyak yang mau gue bahas tahun 2011 di polling. Tapi nggak apa-apa guys, yang 2008 gue pasti akan bahas di lain waktu. Jadi tenang aja guys ya. Gue udah ada ide kok, waktunya kapan untuk gue bahas tahun 2008, jadi ditunggu saja. Hehehe. Oke lah, ada apa dengan Italian Grand Prix 2011? Musim 2011 dikenal sebagai salah satu musim di mana Sebastian Vettel dan Red Bull sedang mendominasi F1 saat itu. Agak mirip ya sama tahun ini ya. Italian Grand Prix saat itu merupakan balapan ke-13 dan saat itu hanya satu tim yang meraih pole position sejauh itu. Yap, tim itu ialah Red Bull. Lalu apakah ada positor dari tim yang berbeda di 2011 untuk Italian Grand Prix ini? Jawabannya tidak, karena Sebastian Vettel meraih pole position disusul oleh dua McLaren yaitu Lewis Hamilton dan Jenson Button. Fernando Alonso yang start di posisi keempat akan menjadi harapan Ferrari untuk setidaknya meraih podium, mengingat base Red Bull yang sangat OP, dan McLaren yang saat itu juga sebenarnya di atas Ferrari sih secara pace ya. Saat start, Fernando Alonso menjadi pembalap pertama yang masuki tikungan pertama, setelah melakukan start terbaik dari posisi keempat. Di belakang, Vitantonio Liuzzi melakukan kontak dengan Heikki Kovalainen dan meluncur melintasi rumput dan langsung ke Vitaly Petrov dan Nico Rosberg. Bowling ya. 3 mobil berhenti di tempat, sementara Rubens Barrichello terjebak di antara mobil yang DNF dan terpaksa menunggu sampai mereka dibersihkan, dan tentunya yaitu merusak balapannya lah. Safety car dikerahkan saat puing-puing dibersihkan, dan saat balapan dilanjutkan, Sebastian Vettel dengan cepat merebut keunggulan dari Fernando Alonso. Walaupun begitu, duel mereka berdua ini cukup bikin ketar-ketir penonton ya, karena Seb sempat harus menyentuh rumput untuk menyalip Nando. Duel yang keras namun tetap fair ini dimenangkan oleh Seb. Aduh, duel mereka ini selalu bikin kita ketar-ketir, pokoknya seru lah duel mereka coy, nggak pernah mengecewakan duel mereka. Di belakang, Lewis Hamilton tertangkap basah saat restart dan dengan cepat dilewati oleh Michael Schumacher di Mercedes. Sementara Mark Webber menantang Felipe Massa untuk tempat ke-6, memasuki chicane pertama. Keduanya melakukan kontak dan Felipe Massa spin, tetapi mampu melanjutkan balapan. Sementara itu, Mark Webber tertatih-tatih kembali ke pit dengan sayap depan patah, tapi tersingkir di parabolika mencatatkan pensiun pertama Red Bull Racing di musim itu. Saat Sebastian Vettel dan Fernando Alonso meningkatkan keunggulan mereka di depan, Lewis Hamilton mulai menekan Michael Schumacher untuk posisi ketiga. Michael diperingatkan melalui radio beberapa kali karena manuver blockingnya oleh tim prinsipal Ross Brown. Michael Schumacher mengambil garis pertahanan menuju ke chicane Ascari sebelum memotong kembali ke garis balapan. Pertarungan dengan Lewis Hamilton memperlambat kedua pembalap sehingga Jenson Button yang berada di posisi kelima bisa mengejar mereka. Dan segalanya memuncak ketika Michael Schumacher memotong jalur Lewis Hamilton di Curva Grande dan memaksanya ke rumput di bagian dalam tikungan. Saat Lewis Hamilton mundur, Jenson Button mampu melewatinya. Di mana pertarungan Lewis dan Schumacher itu berlangsung selama 30 lap, Jenson Button melewati pembalap Mercedes itu pada percobaan pertamanya. Waduh, bisa gitu ya. Membiarkan dia bebas mengejar Fernando Alonso di posisi kedua. Lewis Hamilton berebut posisi keempat dari Michael Schumacher ketika pembalap Jerman itu melakukan stop pertama yang dijadwalkan. Dan coy, balapan ini dipenuhi oleh duel-duel para juara dunia coy, mantep sih. Tapi tidak ada yang bisa menghentikan Sebastian Vettel yang meraih kemenangan ke-8-nya di musim 2011 dengan jarak 9,5 detik dari Jenson Button, yang mengejar dan melewati Fernando Alonso dengan kurang dari 10 lap tersisa. Setelah terbebas dari belakang Mercedes Michael Schumacher, Lewis Hamilton mulai mengejar Fernando Alonso dengan kecepatan yang berarti juara dunia 2008 itu hanya akan mampu melewati makan rekan setimnya itu pada lap terakhir. Pada akhirnya ya itu nggak terjadi, dan Fernando Alonso menyelesaikan balapan di posisi ketiga, melintasi garis finish setengah detik di depan Lewis Hamilton. Jenson Button mencetak finish ketiga berturut-turut dan podium keempat di Monza. Setelah finish kelima di Belgia, Michael Schumacher mengulangi penampilannya dengan part kelima lainnya, yaitu di Monza ini ya. Di depan Felipe Massa yang balapannya sebagian besar telah dirusak oleh kontak awal dengan Mark Webber, Jaime Alguersuari mencetak finish terbaik dalam karirnya dengan tepat posisi ke-7, di depan Paul di Resta di posisi ke-8,
Bruno Senna mencetak poin kejuaraan dunia pertamanya di tempat ke-9, sementara Sebastian Buemi mengklaim poin kejuaraan dunia terakhir di posisi ke-10. Hasil ini berarti Seb memimpin klasemen dengan jumlah 112 poin di depan Fernando Alonso, dan semakin dekat untuk meraih gelar juara dunia F1 keduanya dan menjadi 2 kali jurdun termuda dalam sejarah F1. Bagaimana menurut kalian? Main seru lah ya, kita bisa lihat duel para jurdun di balapan ini. Walaupun EZ win untuk Seb saat itu, tapi asalkan ada momen duel yang seru mah pasti akan seru lah nontonnya. Jadi kangen cuy. Anyway, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Dan jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue ngupload video baru. Oke, selamat menikmati Italian Grand Prix minggu ini, dan akankah kita melihat shock winner lagi di 2022 seperti 2 musim sebelumnya? Kita lihat saja nanti, dan I'll see you guys next time. Goodbye.